Wazahabul batil innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala ta'ala qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa thumma qala alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Suami almarhumah Bapak Amirul Mukminin beserta anak-anak, menantu hingga ke cucu almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Imam hadir bila dari Masjid Baitul Ma'mur dan tidak tertutup kemungkinan dari masjid-masjid yang lain yang saya hormati. Bahwa Ketua RW 05 dan tentu di bawahnya beberapa RT, wabil khusus Ketua RT setempat yang kami hormati, Bapak Ibu takzim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih dengan kita stan waktu yang sama. Orang kaya waktunya 24 jam, orang miskin pun 24 jam. Orang sibuk 24 jam, orang yang tidak ada pekerjaannya juga 24 jam. Tapi tidak semua bisa hadir ke sini, meluangkan waktu dalam rangka bertablik musibah, bertakziah tasliyah untuk acara ini. Dan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang Allah bukan saja kasih hidayah, tapi nikmat, yakni nikmat iman. Karena kita sadar betul malam ini kita takziah di tempat orang, lain waktu orang mentakziahi kita. Selanjutnya kita juga bersyukur bahwa kematian ini mengajarkan, mengingatkan kita yang masih hidup bahwa al-maut babun, mati itu laksana pintu, wa kullun nas dahilu, semua manusia pasti memasuki pintu kematian. Cuma kadang-kadang kita tidak fair, ditanya ndak masuk surga, pasti jawab ndak galau. Serius nak masuk surga? Seriuslah. Matilah kata dia. Kudai kata. Tidak ya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita tahu ini, khususnya persoalan agama, kecuali bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita, taraktu fikum amrayni ma in tamassa'tum bihima lan tadilu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku garansikan kepada kalian dua perkara, asal berpegang pada dua perkara tersebut selamat kita dunia dan akhirat, yakni Al-Quran dan sunnah Rasul. Takziah selama 3 hari atau 3 malam itu hukumnya sunnah. Tapi saya ralat sedikit dari penyampaian protokol tadi.
Kita tidak boleh membatasi pembayar hutang setelah 3 hari. Jika malam ini ada orang mau nagih utang ke almarhum, almarhumah ada utangnya, ini catatan, bayar. Jangan kita menunda, tunggu setelah 3 hari. Itu. Karena nafsul mukmin mu'allaqatul bidaini hatta yudha'an. Diri orang mukmin tidak sampai kepada Allah sebelum hutang-hutangnya dibayar. Kecuali atas keikhlasan. Kalau ikhlas tidak disebut-sebut. Ini ketemu di TPI ada utang Ibu Nur, cuman aku ikhlas. Ketemu di Sumber Jaya, aku ingat almarhumah minjam duit, tapi aku ikhlas. Ada acara di taman sini, terkenang Ibu Nur, ada dia utang itu, tapi aku ikhlas. Nah itu tidak ikhlas. Tagih bayar, walaupun dia 10.000 dibayar. Sebab ikhlas itu seperti suratnya. Surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun kata ikhlas di dalamnya. Jadi kalau kata ikhlas itu tidak disebut-sebut ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 panggilan untuk kita nih. Yang pertama, panggilan azan. Yang kedua, panggilan haji. Yang ketiga, panggilan kematian. Itulah yang kita bahas. Setelah selesai pembagian kue nanti, ceramah kita selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama pembagian kue. Panggilan azan. Ada kalimat yang mesti kita rubah, kebiasaan yang tidak pas, penyampaian yang tidak kena. Contoh, telah menghadap Allah dengan tenang, Fulan bin Fulan. Apa yang salah? Orang yang menghadap Allah itu pasti masih hidup. Kalau mati, tidak bacanya menghadap Allah. Sampaikan aja telah meninggal dunia, telah wafat. Tapi kalau menghadap Allah itu orang yang masih hidup. Karenanya mati itulah maka dipanggil azan. Supaya telinganya hidup, matanya hidup, hatinya hidup. Azan itu untuk orang yang mati, Pak. Yang mati hati. Yang mati telinga. Yang mati mata. Sebab kalau orang yang masih hidup, mati lampu, lah terasa dia zuhur ngapa tidak ada azan dah. Kata orang mati lampu, nah, sholat dia walaupun tidak pakai azan. Karena dia hidup. Tapi orang yang kita azan, Allahu Akbar, makin kencang. Kalau sketer katakan. Tidak juga. Sibuk orang ngembang, sibuknya nyelon. Nah ini yang mati hatinya, dihidupkan lewat azan. Yang berikutnya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau di dusun saya praktekkan, Pak. Saya praktekkan di sini. Andai kata ini sholat, ini agama. Ini agama. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. 5 rukun Islam, peganglah agamanya, kuat, Pak. Cuman kita nih paham, tidak pacak haji kalau orangnya lepas satu, masih kuat ini. Puasa lah, tidak pacak puasa, usus sakit, limpo sakit, hati sakit, jantung sakit, segala sakit, tidak pacak puasa lepas 2, masih terpegang agama nih. Berzakat bayar, kata. Ya macam mana berzakat? Anak 11 beras 2 cupak besok lebaran. Untuk lontong beda cukup, lah lepas 3. Tinggal 2 lagi nih, solat dengan syahadat. Amun tidak solat, lepas ya Pak. Nah, kalau tidak solat, itulah agama kita ini tidak kukuh. Karena kalau kuat kita megang agama ini, solat kita, Idul Fitri Masjid Baitul Ma'mur.
Itu sholat. Sementara yang di sisi lainnya Allah dengan jelas mengatakan wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha la nas'aluka rizq nahnu narzuquka wal akibatul lil muttaqin. Toha 132. Jelas Tuhan mengatakan kalau dibagi air jangan ribut. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis sholat. Suruh keluargamu sholat. Wastobir alaiha. Kerjakan dengan sabar. Kayo sholat, miskin sholat. Naik sawit sholat, turun harga sawit sholat. Barangkali nadanya jo yang agak beda. Pas sawit naik, lemak dengarnya Allahu Akbar. Allahu Akbar, sawit naik. Begitu turun di bawah 1000, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak mau sawit turun, tapi tetap sholat. Nah kita ini alasannya ngapa? Kamu lemah, rezeki lancar, kami ini nggak usaha. Allah jawab lanas al-karzuk. Nggak usah kamu ngatur masalah rezeki. Nahnu narzukuka, karena kami yang ngatur rezeki itu. Kita cari rezeki, Allah tidak kasih, tidak akan dapat. Banyak pak warung buka 24 jam, model-model itulah rezekinya. Boleh jadi urusannya sama judulnya, tapi beda rezekinya pak. Masalah batu misalnya, judulnya batu. Yang mecahkan batu gajah tuh sekubik tuh paling 500 gajinya pak, 500.000. Tidak mungkin terpecah sehari batu sekubik tuh. Paling tidak 3 hari, berarti 150 gajinya sehari. Tapi tukang batu yang masang batu bata 250 sehari, itu minimal pak gaji, dari jam 9 sampai jam 4. Yang ngambil batu ginjal 5 juta semenit. Urusannya sama pak batu, tapi beda rezekinya, karena itu bukan urusan kita. Selagi sehat, penuhilah panggilan azan. Sakit pun penuhi juga. Yang kedua, panggilan haji. Ada orang ngece, ngapa lu berangkat, lu ada panggilan, jangan lagi ngece pak, berdosa gitu. Karena dalilnya di surat Al-Hajj ayat 27. Wa azim pinnas ya'tu karijala walakli domir ya'tina min kulli fajjin amin. Panggil, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, seluruh ruh manusia untuk berhaji. Kata Ibrahim, kalau tidak sampai, tugas kau manggil, nyampaikannya aku. Maka seluruh kita ini sudah dipanggil. Hanya kadang-kadang kita ini nunggu anaklah selesai baru nak berhaji. Anak selesai kita mati. Tak bisa haji umroh. Lemak kau ngeceknya untuk berangkat umrohnya itu. Tidak pacak umroh kurban itu. Apa bedanya umroh dengan kurban? Maksud saya ada ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kalau nak bersedekah menginfakkan harta itu sebelum mati itulah. Mendak haji sebelum mati, mendak umroh sebelum mati, mendak juga kita berkurban sebelum mati. Amalah mati, orang bertanya, boleh tak Ustaz berkurban atas nama bapak? Boleh, judulnya boleh. Kalau kita berkurban selesai hidup, itu sunat muakkad hukumnya. Itu. Jadi ini panggilan. Yang ketiga, panggilan kematian. Ada ayat di Al-Quran yang kita tidak tahu kapan datangnya itu. Kiamat pak. Tapi tentang isi perut tino, tentang perkiraan cuaca, tentang kematian,
Lah pacak tahu orang kini Pak. Buka RRI setiap jam 7 itu ada perakiraan cuaca. Hujan berawan, hujan dalam kategori sedang, hujan deras, campur petir, undak gempo di daerah ini pacak diprediksi. Isi perut perempuan ada USG, walaupun tidak seluruhnya benar. Keceknya hujan, tahu-tahu tidak hujan, ada, tapi hampir 90% benar. Begitu juga USG. Pas dicek lanang, tahu-tahu keluar tidak tino. Berarti betul itu. Termasuk kematian. Orang kanker stadium lanjutan, stadium 4, ahli kanker pacangong, bapak, maaf ibu, silahkan aposlero, silahkan, tidak masalah. Tidak ada pantangannya, tidak ada. Yang apa itu? Tidak sehat? Bukan, kau tidak mati 2 minggu lagi. Lah bisa diperkirakan Pak kematian orang yang kanker itu, karena biasa macam mana itu menggerogoti bisa dihitung per jamnya kali sekian. Dan ini ada kemungkinan tepatnya, walaupun ada juga meleset. Nabi Yakub itu pelenan dengan malaikat maut, besti malaikat maut dengan Nabi Yakub. Waktu ngopi-ngopi berdua sambil membahas tentang pemakzulan Gibran, Yakub bertanya, pacak berasan tak gitu? Rasa apa? Ya kasih tando kalau aku ni nak mati. Oh, asyam, kata malaikat maut. Serius aku juga serius. Lama tidak bertandang, malaikat maut bertandang. Ini ngobrol-ngobrol, diskusi atau nyabut urusan ini? Nyabut, kata kawan. Lah kan binada aku ayat yo kaget tano no pacak basrejang Nabi Yakub. Tolong kasih tando tu. Iyalah banyak ku kasih tando. Itu gigi labis tu tandonya. Itu rambut tu lah putih tandonya. Itu kulit lah keriput tu tandonya. Itu lah tidak tahan duduk lama lah tak belunjur itu. Itulah pakai kacamata tu mata lah kabur. Tando galo. Ini keluar aku katakan. Nah jadi kita mati ni Pak bisa kita perkiraan. Itu. Makan ini lah tidak lemak, makan itu lah tidak lemak, makan ini lah bermanat lah tidak kelamo lah gitu. Lah makan beda tidak lagi kan. Nah ini kematian. Cuman kapan harinya tidak tahu. Nah yang jangan sampai ini kita sirik dengan masalah kematian. Apa? Ada keluarga laca nak berangkatnya ditalkinkan sehat. Tang lagi koma lagi, betangisan lagi, sehat lagi. Kata tetua di situ, anak-anaknya ada yang dijauh dah. Tak, di sini kalau anak-anaknya. Sudah kamu minta maaf ke gaya kamu ni? Sudah. Kalau dia berangkat ikhlas, kamu kira-kira. Sesungguhnya kami tidak ikhlas, Pak. Tapi kalau itu terbaik menurut Allah, kami ikhlas. Kata tokoh masyarakat, ya Allah, sekiranya ada obat bagi beliau Fulan bin Fulan yang sehat. Karena ya Allah, apapun lah obatnya. Kalaupun kematian itu baik menurutmu, anak-anak lah ikhlas. Belum juga. Ditanya lagi, adik-beradiknya ada ke sini. Dia cuma punya adik satu, jauh. Di mana jauhnya? Di Lebong situ lah, pacak ditelepon. Lah tahu adiknya, belum telepon adiknya. Ditelepon dari Lebong tu. Kalau model itu aku balik ketemu kakaknya lagi pingsan.
Nangis adiknya, maaf, dan aku tidak tahu. Netes air matanya, dingin, kena mata, terbuka mata, yang pingsan. Ditengoknya adiknya datang. Maaf, dan aku tidak tahu kalau dang sakit. Ngangguk dia, alhamdulillah dang masih kenal aku. Ya Allah, sehatkanlah kakak kami. Alus, tek, ninggal. Galak kita terkecek. Nah kan, nak nunggu adiknya nian. Kalau betul model itu, adik kandungnya itu pacak ditersangka. Ngapa? Gara-gara dia datang, mati. Itu yang galak meleset kita tuh. Tidak ada kaitannya adiknya sampai nyawanya putus. Model itu kebetulan adiknya sampai nyawanya putus. Kenapa? Allah gerakkan. Kalau model itu, dah usah ada balik-balik adiknya itu. Tidak mati-mati nih, tidak ada cerita model itu. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang demikian. Ini kematian. Bapak Ibu, itu pembukaan. Mari kita masuk ke materinya. Ada 4 padanan kata mati dalam Al-Quran. 1 maut. Yang kedua wafat. Yang ketiga ajal. Yang keempat raji'un. Maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kata maut. Arti maut itu diam. Begitu maut lah sampai, nyawa lepas, segalanya tidak ada yang bergerak lagi. Mata, telinga, teko mobil kalau mati mesin tidak bergerak. Mati. Sapi sebelum dipotong, why? Tangan nyepak, kaki nyepak. Kita kecek tunggu kalau mati lah. Begitu mati tidak bergerak lagi. Itu diam, artinya maut itu. Kayu pak kalau mati, tidak pacak bergerak lagi. Ditiup angin tuh neter ya. Nah katanya. Kalau kayu ditiup angin, kalau nyala mati. Tapi kalau kayu masih hidup, tidak pak, bayu dia sangat bergoyang, dia ditiup angin. Tangannya masih hidup. Segala yang mati itu diam. Gitu. Yang kedua, arti mati itu berpisah. Berpisah ruh dengan jasad, berpisah suami dengan istri, istri dengan suami, berpisah orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, berpisah dengan dunia ini. Selesai. Cuman yang mati itu apa? Yang mati itu bukan badan. Karena badan ini wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Kuasa Allah menjadikan kita ini dari tanah. Maka itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Batas kadaluarsa min badan ini tanah. Dia tidak ada mati-matinya badan ini. Karena tidak mengenal badannya mati. Badan ini sama dengan sangkar burung. Ama burungnya terbang, tidak ada guna lagi, nak dibakar-bakar, nak dirusak-rusak. Ama nak digantung-gantung baik. Di Toraja tuh Pak, tidak dikubur, dimasukkannya ke atas gunung-gunung tuh. Setahun digantinya jasnya tuh, 5 tahun digantinya lagi, tidak ada main kubur. Yang kedua ruh. Ruh itu milik Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab itu urusanku. Yang mati itu Pak, jiwa. Maka ayatnya tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kalau sakit itu tidak ada sakit ruh. Sakit apa almarhum? Sakit ruh tidak ada. Tidak sakit jasmani, sakit jiwa dia. Rumah sakitnya rumah sakit umum, rumah sakit jiwa. Dari mana Ustaz tahu kalau yang mati itu jiwa? Sebelum tidur Pak ada doanya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah kami hidup dan dengan namamu kami mati. Padahal dia tidak matinya tidur. Nah tidur itu bahasa Rasulnya mati. Apa yang hilang? Badan masih ada, tidak dikubur. Napas masih turun naik, yang hilang jiwa. Senakal-nakal orang kalau sedang tidur tidak banyak ulah Pak. Secerewet-cerewet bini suruhnya tidur, tidak akan berani ngomong tidak. Karena jiwanya sedang mati. Gitu. Jadi yang mati ini jiwa.
Itu maut. Yang kedua wafat. Allahu yatawaffa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menggenggam jiwa orang yang sudah mati dan menggenggam jiwa orang yang sedang tidur, nanti mengembalikannya. Kalau orang yang mati tidak Allah balikkan, tapi orang yang tidur jiwanya pas bangun dibalikkan lagi. Yatawaffa itu wafat. Arti wafat itu menepati janji. Janji apa Pak Ustaz? Janji pilkada. Ada kaitannya pilkada. Masing-masing kita ni ada janji Pak. Kapan itu? Ketika 4 bulan dalam kandungan. Sumayur salu malaku wayang kubiru wayu marubi adban kalimat. Umur 4 bulan kandungan ini kata Allah turun ke malaikat tiupkan ruh. Catat 4 kalimat. Rizkihi ajalihi amalihi sakayun au sa'idun. Bahasa duksunnya jodoh maut balak rezeki. Tugas kita di muka bumi ini bertemu jodoh, dapat jatah rezeki, sesekali dapat balak musibah, dan sampai batasnya kita mati. Maka tak perlu kita usil dengan rezeki orang, tak perlu kita usil dengan jodoh orang, tidak perlu kita usil dengan balak musibah dengan orang. Bab masing-masing itu sudah diatur. Ketika rezeki sudah habis, balak musibah sudah sampai, jodoh sudah dipertemukan, amal rezeki habis Pak, habis pula jatah hidup. Selesai. Itu menepati janji. Nah, Bu Nur ini jodoh sudah ditemukan, balak musibahnya lah dapat dia, kemudian rezekinya habis, diberangkatkan. Perkara sakit kullu da'in dawaun illal mautah. Tiap-tiap penyakit mesti ada obatnya kecuali maut. Kita ni kadang-kadang galak memberi kesimpulan sendiri. Kurangi makan kelapa, kelak kolesterol. Orang Serawai Pak, orang mana tu menidak begulai kelapa, malas nyungunyah nasi itu. Ngapo? Tidak lemak gulai, tidak bersantan. Dari dulu tidak ada kolesterol itu. Jadi apa penyebab kolesterol ini? Bisa jadi lingkungan, bisa jadi pikiran, bisa jadi makanan, bisa faktor lain. Apalagi zaman kini Pak, mana kita nak nyantan kelapa mahal kini. Lah sego nyari kelapa. Jadi susah kita nak meras kelapa kini, yang kita peras kepala sekolah, kepala OPD. Mana tidak migrain kawan, sakit pala kita mikirkan. Itu yang jadi bikin jantungan ini. Jadi itu janji kepada Allah sudah ditunaikan, maka kita wafat. Maka saya angkat tadi, kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatam fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum. Dulu kamu tuh mati, kami hidupkan. Jadi jatah kita hidup 2 kali. Sekali untuk bertanam, sekali lagi untuk panen. Yang bertanam belum tentu panen, apalagi yang tidak bertanam. Ada Pak, walaupun tidak panen, tidak bertanam panen, tapi panennya malam. Maling sawit namanya. Itu. Nah, kita sedang bertanam untuk nanti kita panen. Itu wafat. Yang ketiga, ajal. Ajal itu artinya kuota hidup Pak. Kalau kuota internet habis isi ulang. Tapi kuota ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai, dak pacak maju, dak pacak mundur. Ngapo orang sakit berobat? Karena tidak matilah. Tapi mati bukan karena sakit. Banyak orang yang tidak pakai sakit mati juga. 241 penumpang, 42 penumpang India Airlines
Yang jatuh tuh Pak, 242 tuh cuman satu yang masih hidup. Sebelum pesawat tuh jatuhnya terjun duluan. Hidup lanang tuh selamat itu. Yang lain tuh mati galuh. 98 yang berangkat ke Pulau Tikus itu. Cuma 8 yang meninggal. Yang lainnya tuh sehat selamat. Ngaku bukan masalah di mana ninggalnya, apa caranya, karena memang sesuai dengan ajal masing-masing. Malam besok saya di depan rumah sakit Medika, yang meninggal anak umur 11 tahun karena tenggelam. Yang di belakang angkatan laut ini tidak ada tenggelam, ditenggelamkan orang setelah dibunuh. Jadi bukan masalah tua umur itu. Kalau boleh kita nyesal, seharusnya kita nyesal ngapa dulu tidak jadi ayam. Menjadi ayam tidak ada pertanggungjawaban kita nih. Kalaupun kita hidup kenanya jadilah batas umur 10 tahun baik. Ngapo rupiah kolam ansalasa diangkat pena Allah atas 3 orang nih. Anis sobiyi hatta yabluk, anak kecil sampai balik. Tidak ada dosanya. Itu. Anin naim hatta yastaikis, orang tidur sampai bangun. Bermimpi orang yang sedang tidur, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Oi, kata bininya. Apa dia? Oi, aku mimpi umroh, tidak ada pahalanya. Begitu pula mimpi bunuh orang, tidak ada dosanya, mimpi. Yang ketiga, anil majnun hatta yafik, orang gila sampai sembuh, tidak dicatat dosa orang gila tuh. Jadi kita ini baliklah balik. Tidur tak mungkin tidur terus. Amun tidak dicatat, gila itulah lagi. Nah kita ini sudah masuk ke balik, pasti ada catatan dosa palun. Untuk apa kematian? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati itu untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ada lanang yang punya istri santunnya, itu sopannya, taatnya, alhamdulillah tidak sego lanangnya ngurus. Ada lanang punya bini asak dia bangun kerja suaminya diomel, tidak kerja suaminya diomel. Ada yang model ini. Ada galau kurang lebihnya. Yang tadi istri solihah ada, tapi tidak banyak. Yang punya bini cerewet banyak itu. Tapi keberuntungan bagi suami yang punya istrinya yang super cerewet itu, insya Allah tidak diazab dalam kubur. Karena dapat azab semasuk tinggal dengan bininya. Itu kira-kira. Tinggal gitu aja lagi. Gitu. Tinggal sabar lagi. Nah, alhamdulillah Allah ciptakan kita ini laki perempuan, dan kalau kita paham tentang itu, tidak stres kita Pak. Ngapo orang rumah nenda itu minta beli, itu minta itu minta ini. Itulah dapat ini minta beli. Karena memang yang banyak nafsu itu perempuan, maka disebut dengan hawa nafsu. Tidak ada Adam nafsu. Iya. Ngapo tino cerewet? Karena dia dari keturunan Hawa. Asal ngomong Hawa, mulutnya tidak tertutup Hawa. Ngapo lanang banyak diam? Karena dia dari Adam. Adam mulutnya terkatup Adam. Amelanang cerewet anang ngino dia. Nah semuanya sudah Allah persatukan dalam satu rumah tangga untuk saling isi mengisi, saling nasihat menasehati. Dan pada akhirnya Allah pisahkan kembali, itu nanti Allah pertemukan nanti di surga atau boleh jadi di neraka. Tapi kepergian istri butuh keredoan suami.
kepergian kita lanang butuh keredoan mak kita masing-masing. Macam mana Pak Ustadz supaya di dunia ini hasanah, di akhirat nanti hasanah? Cara termudah nikah dengan Siti Hasanah. Maka yang keempat ada rojiun namanya Pak. Ngapa rojiun? Orang yang mati itu Pak pasti rojiun. Orang yang rojiun itu Pak pasti mati. Tapi yang mati belum tentu rojiun. Saya ulang lagi. Orang yang rojiun itu pasti mati. Tapi yang mati belum tentu rojiun. Ngapa? Ada orang meninggal di Simpang Kandis nih. Lah dapat kabar belum? Apa si anu meninggal? Tak pernah kita dengar dengan cek kullu nafsin zaikatul maut. Tak. Selalu dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dibaca di WA seterusnya? Si anu meninggal. Tidak pernah kita dengar allazi khalaqal mauta wal hayat. Tak ada. Pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Ada orang burung-burung hidup ke motor. Ngapo? Pendeta belakang ini meninggal. Inna, masih juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngapo? Kalimat itulah terlepas dengan kita. Ada kelebihan innalillah ini ketimbang kalimat yang lain berarti. Ngapo? Innalillah kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un balik lagi ke Allah. Yang raji'un ini dapat panggilan khusus. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Apa kata Allah? Hei, pemilik jiwa yang tenang, ayo balik kepadaku. Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Masuk ke dalam hambaku, masuk surgaku. Orang yang raji'un surga tempatnya artinya Pak. Tapi kalau yang mati belum tentu. Macam mana nak mati dengan predikat raji'un ini? Syaratnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Macam mana supaya jiwa kita ini tenang? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong, dan jadikanlah Allah sebaik penolong. Saya sering katakan kepada Ibu Majlis Taklim, tahu tak istilah menikam dari belakang, Bu? Tahu. Yang namanya nikam itu jarak dekat. Amun jarak jauh namanya mengujur. Nombok jarak tahu atau memanah. Tidak ada memanah dari belakang. Yang ada menikam dari belakang. Apa artinya? Yang galak membunuh kita, mencelakai kita, merusak kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Mustahil orang yang tidak kenal dengan kita bongkar aib kita, buka rasio kita. Maka berceritalah kepada Allah, jangan bercerita kepada manusia. Kisah perkawinan suami istri berlangsung bertahun-tahun. Dalam satu malam suaminya ngomong, ada sesuatu yang aku tidak ceritakan dengan kamu, Beb. Beb yang memanggil bininya gitu. Apa itu kata bininya? Kamu siap dengarnya? Siap. Tapi kamu tidak marah dengan aku, janji. Janji gitu. Sebelum nikah dengan kamu aku pernah membunuh orang. Astagfirullah kata bininya. Kenapa? Saya nak memperkosa Tino itu tidak hendak. Akhirnya aku bunuh. Terus terbuang kok? Tidak, aku lari. Bangkainya aku hanyutkan ke dalam jurang dan aku bakar motornya dari atas, aku dorong ke bawah. Dikira orang motornya terbakar situ. Dan kau turun ke bawah tuh, aku bakar Pulotino tuh, selesai. Terus aku menghilangkan jejak sampailah ke sini. Rupanya walaupun mesra perkawinan ini, suatu saat cerai. Cerai, bininya ngomong, yang membunuh kejadian di situ adalah si Fulan. Mantan bini itulah yang ceritakannya. Apa artinya? Tidak ada orang yang membongkar aib kita kecuali kita itulah. Untuk rojiun ini butuh ketenangan jiwa. Macam mana jiwa ini tenang? Serahkan kepada pemilik jiwa.
Ada orang yang umur 60 tahun, dia tidak tenang jiwanya, sibuk ngomeli anak-anak. Oh, lah disekolahkan lah, dinikahkan seorang, tidak ada yang ngulang ke sini. Amunnya tidak sibuk, pastinya ngulang. Mak baknya mungkinnya sibuk. Tidak usah dipikir lagi, tugas kita lah selesai menyekolahkan dia. Itu. Perkara dia tidak berbakti itu dosa dia. Tidak usah. Kita sibuk ngitung-ngitung jasa. Ke pesta itu aku datang, ke pesta itu aku datang, pesta itu datang. Pas aku pesta, tidak ada yang datang. Memang yang bersangkutan tidak datang, tapi orang lain yang Allah hadirkan untuk datang. Itu. Tidak usah kita mengingatkan. Tak niana dong hasil nolong. Ngapo? Sekolah dengan kami, pakaian ku belikan, tidak ada hubungan apapun. Tapi karena aku kasihan, ku sekolahkan sampai kuliah dan ku carikan dia kerja, dapat kerja. Kini anakku nak numpang honor, tak pacak. Memang ada undang-undangnya, tidak boleh ngangkat honor baru. Stres kita model itu. Ini kondisinya. Kita ni kadang-kadang galak ngomong yang tidak berdalil lah. Itu. Jangan galak makan super mie. Karena usus kita tidak mampu mengolah mie itu. Tidak masuk di akal. Masuk usus ini pacak mili. Ini mie nih. Tidak usah diolah ini. Ini kadang-kadang kita galak merusak otak kita. Dia tenang. Ngapa tidak disuruh makan mie itu? Karena mie itu tidak ada gizinya. Cuma mengenyangkan baik. Kalau berhari-hari kita makan mie, akibatnya kalau kita kurang gizi. Kalau kenyang-kenyang, itu aja. Dan kalau kita ngecek, usus kita tidak pacak ngolah mie ini. Mana pernah kita missing keluar mie. Tapi kalau genjer, keluar genjer, sering. Jadi jangan kita galak. Supaya kita tenang ini, Allah sudah katakan inna a'toina kal kautsar. Aku sudah beri kepada kamu nikmat yang banyak. Kompensasinya fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan kamu berkurbanlah. Itu yang Allah minta supaya kita tenang. Itu. Nah, macam mana untuk almarhumah? Almarhumah dengan pengabdiannya sudah melahirkan 6-7 anak, 5 yang masih hidup. Yang sudah meninggal belum balik adalah tabungan dia kelak yang akan menarik tangannya ke surga. Macam mana dia membantu suami dalam mencari nafkah, itu pahala galo. Bisa jadi tempatnya adalah raudatin min riyadil jinan, taman-taman surga, kecuali Pak Amiril tidak ikhlas dengan kematian ini. Yang tidak ikhlas itu bukan tidak ingat. Yang namanya dengan bini, yang namanya istri, pasti kita ingat. Nengok fotonya mungkin kita menetes. Nengok kerjanya, biasanya jam-jam sekian dia kerja, kita teringat. Yang tidak ikhlas itu kita nepuk dado. Ngapa tidak aku, ya Allah? Itu tidak boleh. Atau mungkin ngapa tidak cepat dibawa ke Jakarta, makin berapa? Tidak dibawa ke Penang, tanggal sekian, jam sekian, almarhumah tetap meninggal. Maka usaha kita adalah doa. Sampai Pak Ustadz tadi sudah disebutkan. Tinggal minta pernyataan. Kira-kira kalau almarhumah ini punya utang, terus dilunasi oleh suaminya, lunas gak utang tuh? Lunas gak Pak? Lunas. Sama baik kalau almarhumah oleh suaminya disedekahkan. Ini duit 500.000 beli semen seberapa sak untuk pembangunan musola kamu. Utang tadi pacak lunas, maka sedekah dari suami dan anak-anaknya juga pacak sampai. Pernyataan kita mengatakan lunas itu sampai kepada Allah. Doa kita untuk almarhumah
juga sampai kepada Allah. Nah, tinggal kita sekarang ini upaya kita menuntun diri kita sendiri. Nah, ini bagian yang terakhir. Ada 3 sebab tertutup hidayah pada kita, Pak. Sebab pertama, salah bergaul, salah milih kawan. Abu Talib itu Pak, adik kandung bapak Rasulullah. Cuman kawannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Ummu Jamil. Saat sakarat maut itu datang Nabi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, aku persaksikan diriku di sisi Allah. Kata Abu Jahal, amun kamu ngucap kata Muhammad tu habis agama Abdul Muthalib. Selesai kita. Ucapkanlah paman la ilaha illallah, aku saksikan engkau di sisi Allah orang yang murtabat, orang yang Islam. Kata Abu Sofyan, jangan kamu ni lah tokoh kami ni. Selesai kau, selesai agama kita. Sampai mati Abu Talib tidak dapat hidayah. Tidak ada zaman sehebat, sebaik, sesempurna zaman yang hidup bersama Rasulullah. Itu pun begitu. Sama zaman sekarang, Pak. Kita Islam. Tapi ngapo rumah dekat masjid tidak hendak sholat di masjid? Ngapo pas tarawih luar biasa jamaahnya, padahal itu sholat sunat, pas subuh tidak ada jamaahnya? Salah memilih teman. Itu. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita baik. Berteman dengan orang jahat, sesekali kita berbuat jahat. Kalau berteman dengan orang baca Al-Quran, alangkah hobi kamu baca Al-Quran, bacaan yang lain ini tidak ada pahalanya. Ini ada pahala itu. Lalu hari-hari dia baca, ikut juga sesekali yang buka Al-Quran. Tapi kalau berkawan dengan orang yang suka ngeleng, paling tidaknya megang kartu remi jadilah. Itu. Nak ngesong pula dia. Itu. Ini kondisinya. Jadi ini teman. Yang kedua, penutup hidayah itu taklid pada agama nenek moyang. Abu Talib itu agama nenek moyangnya Tuhannya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Rasul ngajarkan Allah, sulit diterima. 4 nih baik Tuhan bingung, apalagi Tuhannya 1 tidak perlu nampak. Jadilah katanya. Nah, kita zaman sekarang ini tidak lagi model itu. Tapi jangan pula kita terbawa-bawa syirik. Alhamdulillah, zaman-zaman saya masih SD itu masih ketemu orang tidur di kubur, Pak. Tarak situ, tarak sini. Kini ndak orang, Pak. Setebalan dompet dulu, bukan duit itu, Pak. Jimat bacanya, macam-macam bentuknya. Pas nak ke WC, buka ikat pinggang, taruh di tempat yang tinggi. Ngapo? Pesan yang buat jimat tuh jangan sampai terlangkah. Jimat tidak boleh terlangkah. Orang sekendak melangkah kita lah. Bukan jimat yang jaga kita, jaga jimat. Kinilah terasa bigalnya, alangkah bigal waktu itu. Apa artinya? Kita taklid dengan zaman-zaman itu. Sekarang tidak ada orang, Pak, untuk hal yang demikian ini. Dulu orang berkata, kau tahu tak lanang ini? Siapa? Datuknya dulu pangeran. Pangeran itu dibawa orde lama. Orde baru di malas orang dengar sekarang. Jadi kita tidak usah cerita. Tahu dah anak siapa? Anak mantan gub. Tak usah. Namanya bela mantan. Lah selesailah lewat. Yaumu amsikut mabiyadika minhu syai'un. Hari kemarin tak mungkin terulang lagi. Tidak usah terikat dengan masa lalu. Nah itu
yang membuat kita tidak bisa dapat hidayah. Sehingga alhamdulillah muncul dengan teknologi-teknologi baru, kita bisa mencerna. Luar biasa, Pak. Jadi kalau dulu nak buku pergi ke perpustakaan, sekarang dulu kalau ada ustaz baca di Google, dihina orang, Pak Ustaz Google, Kiai Google. Sekarang Kiai mana yang tidak pernah buka Google? Malah seorang bawa buku bertebek-tebek, Pak. Di Google tuh ada semua. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Tinggal nak kita membacanya. Itu dunianya lah berubah. Saya masih kecil, Bu, kalau hujan panas dulu, siang-siang hujan panas, malam-malam kan tidak ada hujan panas. Mak saya lari ke dapur ngambil arang yang ada kuali itu, coletkan di sini. Nama bahasa rejangnya cuting. Apa nih, Mak? Jangan usah tanya-tanya. Kini dah ada lagi. Kalau orang utara tuh kalau gempo dulu, itu ucapnya hidup anak Adam. Kemana berubah ucapannya? Separuh hidup, separuh mati. Ngapo gempo ni ular besar di bawah ini geliat. Nak tahu anak cucunya di dulu ni. Masih ada apa tidak? Itulah disebut hidup anak Adam. Ilmu orang dulu. Mungkin tidak ada orang. Gempo Allahu Akbar kata orang. Ngapo itu tidak lagi kita. Ngapo kita tidak taklid dengan cara-cara yang dulu. Dulu laki sakit, anak sakit, suami sakit, kata orang, aku tengok pintu depan lurus, pintu belakang. Coba diganti, katakan. Apa ganti? Tidak boleh pintu terselurusan. Jadi terserahlah ke pintu depan, paksa bertukang lagi. Gitu. Apa sebab sakit nih? Kurang gizi. Bukan masalah pintu. Begitu nak masuk puasa, banyak orang doa. Pergi ke situ, bawa gulai. Pergi situ, bawa gulai. Sehat dia. Lah gizinya terpenuhi. Nah, kan sejak dielokkan pintu, tidak lagi kita. Bukan dielokkan pintu, karena nak masuk puasa orang banyak doa. Banyak makan daging. Itu tuh. Nah, ini. Jadi, yang model-model itu tidak masuk lagi di kita. Ya. Ada dulu. Sekarat maunya sego, buka seng. Begitu seng terbuka, mati bapaknya. Apa kaitannya ruh dengan seng? Masuk Allah silau dengan seng. Tidak ada cerita. Itu faktor kebetulan untuk hal demikian. Ada yang lebih gila lagi. Kalau ibu-ibu hamil di atas 10 bulan, dulunya namanya hamil kerbau. Supaya cepat beranak, jangan ngelilingi kandang kerbau. Oh, katanya, ngapa itu hamil kerbau? Apa gawe ngeliling kandang kerbau? Rupanya supaya banyak bergerak. Kalau banyak bergerak berjalan itu lancar persalinannya. Bukan karena ngelilingi kandang kerbau itu dulu. Jadi tidak bisa kita taklid dengan hal-hal yang demikian. Kita lebih gunakan akal. Yang ketiga, kenapa hidayah itu tidak masuk kepada kita? Kita anti kritik. Tidak mau dikritik. Kritik dengan mencela itu beda. Apa bentuk kritik? Misalnya Masjid Baitul Makmur mengumumkan, Bapak Ibu, Bapak sekalian, Jumat hari ini pukul 12 lewat 18 menit, khatib dan imam Fulan bin Fulan. Uang kas kita sekian juta. Sebagai panitia kurban, kami sampaikan bahwa kurban tahun ini 2.500.000. Bagi bapak yang ingin berkurban, ingin transfer, boleh ke nomor rekening sekian atau store langsung kepada Pak Sianu. Orang di masjid itu matonya lah sayup-sayupnya. Diumumkan nak minta duit kurban, tidak koneng dia. Makanya kurban kita 5, 3, 2. Panitia itu datang ke rumah Fulan bin Fulan. Berapa harga HP ini? Seberapa HP biasa. Dapat tak 500? Iya, walaupun karun tidak semurah itu HP aku.
Berapa? 2.500.000 itu. 2.500.000. Dapat tak kau 6 bulan beli HP ini? Iya. 3 bulan terbeli ini. 3 bulan 2.500.000 itu terbeli. Alhamdulillah kami ini panitia kurban. HP 2.500.000 pacak kau beli kurban setahun 2.500.000. Maida anda pamangkana lahu sa'ang palam yuddohi pala yakroban musolana. Orang yang mampu berkurban dan tidak berkurban, jangan dekat dengan masjid kami. Mati kelak tidak disolatkan di masjid. Ikut hadisnya. Woi, ngancam kan? Bukan ngancam, terserah kamu. Tidak usah solat. Ini kamu mampu, ini buktinya HP 2.3 bulan pacak. Ini kurban. Berapa rokok topas nih? 16.000. Habis dah sebungkus sekali. Kurang dan ikut 16.000 kali 10 160. Amalat 3 minggu berapa lah cukup 250 nih. Mampu kau berarti. Sini duit 200. Untuk apa? DP kurban. Itu. Atau kalau lunasi. Model ini kita membujuk orang berkorban. Maksud aku mungkin banyak yang tidak berkorban. Atau kita asal pisah. Nak berkorban tidak kau? Ngapa tidak? Aku nak nyukur kumis sekarang. Ya, maksud saya kalau kita ngumumkan di masjid, orang tidak connect dengan umum itu, tapi kita ajak dengan baik-baik seperti itu. Ini kita ini pelitnya nauzubillah, Pak. Rumah sampai 1,5 miliar bangun, cuman daftar haji tidak ada duitnya. Orang tanya dengan saya, mana yang bagus Pak Ustaz? Haji dulu atau umrah dulu? Aman dulu Pak, haji dulu. Kenapa? Daftar tahun itu, berangkat tahun itu. Itu dulu. Aman kini, lebih baik umrah dulu. Ngapa? Daftar haji sekarang, 25 tahun yang akan datang kita berangkat. Tapi kalau umrah, kebila nak berangkat, pacak kita berangkat. Orang yang sudah haji, Pak, ajaklah umrah. Apa katanya? Maaf Pak Ustaz, akulah sudah haji katanya. Jadi umroh ini sunat, yang wajib sudah. Tapi kalau orang yang sudah umroh, tidak mungkin dia kecil, aku tidak haji karena sudah umroh, tidak mungkin. Artinya orang yang berangkat umroh, pacak berangkat haji. Duitnya Pak Ustaz. Kita buat lagi perumpamaan. Anak gadis kita ngomong, ya. Keluarga si anu yang ngomong metenya, nak ke rumah minggu depan. Ngapo? Katanya, ya nak masalah hubungan kami ini datang berasan pembukaan. Nah kata Bapak Tino tuh kalau lah cocok kita ngundang tetangga, diundang tetangga. Kata Bapak Lanang tuh daripada tobo nikah lama-lama bermetian takut bahaya, kita nikah ya. Anyo anak aku nih pacak cutinya 3 bulan depan. 3 bulan dari sekarang dia pacak cuti. Habis itu tidak pacak cuti. Sebelum itu tidak pacak cuti. Pacak tidak kira-kira. Pihak calon besan ini untuk pesta 3 bulan yang akan datang. Karena anak Tino ini tidak tadi, insya Allah Pak. Cukup tak modal untuk nikahan sekarang 25 juta Pak? Cukup tak? Cukup tak? Untuk pesta sekarang 25 juta cukup tak? Tidak cukup Pak. Kalau 50 juta cukup tak? Dicukup-cukupkan. 3 bulan yang akan datang pesta pakai organ tunggal, pakai meriah, pacak nyari duitnya Pak. Maida ado apa baida jual. Ngapo umroh tidak pacak? Kita pelit Pak. Anak yang sudah menikahkan tanya membalikan duit tidak mungkin. Entahnya peduli itu. Tidak adanya tanya berapa yang terjual kemarin Pak, berapa emas gram, tidak adanya hijau. Apa artinya? Kita ini ngapa tertutup hidayah ini? Karena kita pelit dengan diri kita sendiri. Lamati kelak balu Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal inna mukinin. Ya Allah, kamilah nengok, kamilah menyaksikan macam ini azab di kubur nih. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Nak ngapo kata malaikat? Nak mal solihan, nak beramal soleh, orai show. Baca bahasa Jawa malaikatnya. Ngapa tidak kemarin? Inna mungkinun, baru kini kami yakin.
Maka orang yang sudah di dalam kubur tuh menyesalnya karena tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Nak berbuat lagi, tidak baca. Amanya baca meki mak bak kita tuh, nyemeki solatlah kamu ngapu kami di bawah nih lah nengok hasilnya cuma tidak pacak ngerjokannya. Kamu di atas tuh pacak ngerjokannya tapi tidak pacak nengok hasilnya. Apa hasil kita sholat isya tadi? Di mana? Gantung di kaki tidak ada, nempel di telinga tidak ada. Ini yang mesti kita rubah. Kita tidak anti kritik asal yang dikritik itu baik. Nah, asal caranya baik. Asal cara kita arif itu. Banyak Pak yang bisa kita rubah dari saran-saran orang supaya kita ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Tapi intinya kadang-kadang dengan pelitnya perhitungan kita terhadap harta dengan perhitungan ke dunia ini menyebabkan kita kadang-kadang salah dalam memilih mana yang bagus, mana. Tidak ada cerita orang yang berkurban itu bangkrut. Ngapo boleh terjual rokok? Nemani ke berkurban tiap tahun dah ada. Ya ngapo si anu tu terjual rokoknya? Ai nemani ke berumroh. Tidak ada cerita tu. Tapi ngapo si anu tu kadang ada di sini laba bini 3. Nah itu ada. Ini kita. Maka 3 hal ini semoga Allah bimbing kita senantiasa mendapat hidayah lewat apa yang baik menurut agama, dan insya Allah kalau orang berani menasihati kita karena masih cinta kepada kita. Kalau orang tidak peduli dengan kita, mati kendaklah situ, itu urusan dia. Sampai ke demikian, masih ada 1 malam lagi untuk kita berkali malam besok di sini. Dari saya mohon maaf, mari kita sudahi dengan sama-sama.